Berikutnya karena tidak terima ditegur dan dimarahi, seorang adik ipar di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung nekat menghabisi nyawa kakak ipar. Pelaku Aji Dharma Saputra ini menghabisi nyawa kakak iparnya dengan senjata tajam hingga mengalami luka bacok di punggung dan juga kepala korban. Pembunuhan terjadi pada Rabu 1 Oktober 2025. Jadi peristiwa ini bermula ketika pelaku yang sedang tertidur di dalam rumah ini terbangun setelah mendengar korban berteriak memarahi. Pelaku ini langsung emosi dan mengambil senjata tajam menghampiri korban dan langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Korban tewas setelah mengalami pendarahan parah, sementara pelaku sudah berhasil diamankan. Untuk mendalami hal ini kita akan langsung bergabung dengan AKP Yohanes, Kasat Reskrim Polres Pringsewu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, walaupun pelaku sudah diamankan, sudahkah juga didalami oleh pihak kepolisian apa yang menjadi motif ini adik ipar tega menghabisi nyawa dari kakak iparnya sendiri? Baik, bisa kami jelaskan bahwa motif yang terjadi adalah dikarenakan pelaku emosi dikarenakan adik ipar pelaku tersebut meneriaki pelaku dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, emosi karena apa Pak? Faktor ekonomi kah atau apa? Pelaku ini sebenarnya memiliki cukup banyak, setelah kami dalami, pelaku ini memiliki cukup banyak kekecewaan terhadap adik iparnya. Memang adik iparnya ini berjualan uang, sedangkan pelaku ini seorang tukang bangunan. Lalu pada hari itu korban meneriaki pelaku dengan kata-kata yang tidak pantas hingga pelaku mengambil senjata tajam berupa parang dan mengejar korban, melukai korban hingga mengakibatkan meninggal dunia. Oke, kekesalan dari pelaku ini memang sudah lama dipendam atau seperti apa? Dan kalau dari keterangan yang kami dapatkan kan ini kejadiannya ketika pelaku sedang tertidur begitu. Apakah mereka tinggal dalam satu rumah yang sama? Ya, bisa kami jelaskan, pelaku dan korban tidak dalam satu rumah, tapi rumah yang berdekatan. Sehingga pada saat kejadian pelaku memang sudah sering diganggu oleh korban, dan korban juga sering meresahkan warga di sekitar, dan pernah juga kejadian korban rusak barang-barang pelaku, hingga pada saat kejadian kemarin korban menyampaikan hal-hal yang tidak pantas terhadap pelaku yang sedang tertidur, hingga pelaku tersulut emosi dan melakukan aksi. Berarti dapat disimpulkan ini sudah direncanakan-kah oleh pelaku? Kalau bisa disimpulkan tidak terencana, tapi dikarenakan emosi yang seketika, mungkin akumulasi emosi tersebut. Karena kan kita sudah dalami motifnya, memang pelaku dan korban ini sering cekcok sebelumnya. Tapi pada saat kemarin korban memang menyampaikan bahwa meneriaki pelaku dengan kata-kata yang tidak pantas, dan pelaku tersulut emosi. Pak Kasat, apa yang menjadi pemicu korban membangunkan pelaku yang tertidur saat itu? Ya, teriakannya menyebut bahwa pelaku itu kerjanya seperti kucing beranak atau tidur-tiduran seperti kucing beranak. Ya, hal-hal itu menurut pelaku tidak pantas dilantunkan, sehingga Pak,
pelaku. Berarti saat itu ada orang lain kah atau saksi lain di kejadian di lokasi Ya, kejadian, Pak? ya. Mertuanya pelaku ada di situ. Karena mertua pelaku pun ikut melerai Hmm. tindakan pelaku terhadap korban. Tapi dari catatan pihak kepolisian, pelaku pernahkah melakukan tindakan kriminal atau residivis? Supaya pelaku ataupun korban tidak pernah tercatat sebagai residivis melakukan. Hilangnya nyawa korban ini terjadi di TKP atau sempat dibawa dulu ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat? Seperti di TKP, tidak jauh dari TKP, korban langsung tumbang dikarenakan cukup banyak luka yang disebabkan oleh pelaku. Dari konstruksi hukumnya, Pak, nantinya akan dikenakan pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa tahun penjara? Dari konstruksi hukumnya kita kenakan 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun atau 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Baik, terima kasih AKP Yohanes, Kasat Reskrim Polres Pringsewu. Selamat pagi.